Jalsah tadi adalah suatu pertemuan di mana semua anggota jemaat dari kalangan gender dan berbagai macam usia bisa bergabung di sana. Yang tadi sudah dijelaskan kegiatannya. Nah, yang menarik lagi saya ingin tahu nih lebih jauh, kegiatan selain jalsah apa sih yang dilakukan dalam mengelola anggota Ahmadiyah secara umum? Ya, baik. Selain jasa salana, sebenarnya ada program-program tarbiyah Islam ataupun program-program pembinaan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah kepada anggotanya sesuai dengan gender dan usianya masing-masing. Nah, di dalam Ahmadiyah itu terdapat beberapa sayap organisasi, ya, yang mana sayap organisasi ini ya diikuti oleh berbagai gender dan usia ya, dari anggota Ahmadiyah itu sendiri. Nah, di antaranya adalah yang pertama Majelis Ansarullah Ahmadiyah, di mana ini diikuti oleh laki-laki Ahmadiyah yang berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian ada juga Majelis Khuddamul Ahmadiyah yang diikuti oleh laki-laki dewasa ya usia 15 sampai 40 tahun. Dan selain itu ada juga Lajnah Imailah yang diikuti juga oleh para perempuan Ahmadiyah di atas 15 tahun. Dan ada sayap-sayap organisasi lainnya. Nah, masing-masing sayap organisasi ini memiliki program pembinaan yang sangat luar biasa, terutama sekali bagaimana di masing-masing sayap organisasi ini memastikan bahwa setiap anggota Ahmadiyah paling tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa juga melaksanakan sholat 5 waktu dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, sayap-sayap organisasi juga berperan ya untuk memastikan bahwa setiap anggota Ahmadiyah itu tidak ada yang putus sekolah, kemudian tidak ada yang menganggur. Jadi semuanya dipastikan secara pendidikan, kemudian kesejahteraannya juga ya. Nah, ini menjadi tugas dari masing-masing sayap organisasi. Luar biasa penjelasan ini. Namun sayang sekali saya kurang mendapatkan lebih jelas lagi tentang pengelolaan secara pribadi nih. Maksud saya bagaimana sih misalnya di usia atpal atau di usia anak-anak mereka membuat laporan. Katanya Ahmadiyah itu anggotanya dikelola sehingga harus membuat laporan secara masing-masing sesuai dengan badannya. Itu bagaimana Pak Mubalik tentang laporan-laporan perorangan itu yang dimaksud wajib membuat laporan? Ya, memang di dalam Jemaat Ahmadiyah ini ada hal yang sangat istimewa ya, di mana setiap anggota Ahmadiyah ya, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan, mereka dalam setiap harinya atau setiap bulannya mengisi laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan ini ada yang dikelola secara sayap organisasi ataupun oleh Jemaat Ahmadiyah itu sendiri, dan juga ada yang dilakukan secara perorangan. Nah, secara perorangan ini di dalam laporan itu biasanya ditanyakan berkenaan dengan apakah Anda melakukan sholat berjamaah dalam seminggu itu berapa kali misalnya. Kemudian apakah Anda melaksanakan sholat Jumat, apakah Anda membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya laporan-laporan kegiatan harian ataupun kegiatan bulanan ini, maka pimpinan Ahmadiyah dapat mengetahui sejauh mana anggota Ahmadiyah ini mengamalkan ya, perintah-perintah ataupun aturan-aturan yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah ini. Dan dengan seperti itu juga sebenarnya mendisiplinkan ya setiap anggota Ahmadiyah baik itu laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan berbagai program-program ataupun aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam Jemaat Ahmadiyah itu sendiri, yang tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Baik sekali. Nah, tambahan sedikit untuk laporan perorangan itu biasanya yang kami lakukan karena saya sudah seusia Ansor ini melakukan laporan itu secara online, itu secara langsung kepada PPMA pusat sehingga langsung bisa disampaikan kepada Amirul Mukminin kita sebagai khalifah. Demikianlah pemirsa untuk pertemuan hari ini, kita cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.